Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safa dengan NIM 2020 010019 dari kelas PAI 3A akan menjelaskan mengenai strategi dan metodologi pembelajaran. Yang pertama mengenai pembelajaran Al-Quran. Pembelajaran Al-Quran adalah melafalkan dan menulis ayat-ayat Al-Quran dengan mengetahui kaidah-kaidah yang telah ditetapkan seperti makhorijul huruf, tajwid, dan khorib, sehingga tidak terjadi perubahan ataupun kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kemudian dalam urgensinya, baca tulis Al-Quran merupakan salah satu aspek keilmuan yang harus dikuasai oleh siswa dalam kurikulum muatan lokal, di mana baca tulis Al-Quran merupakan usaha secara sadar untuk menyiapkan peserta didik agar kelak peserta didik mampu menguasai ataupun membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian tujuan dari pembelajaran Al-Quran. Tujuannya diantaranya adalah pembelajaran Al-Quran dilakukan agar siswa mampu membaca dengan benar sesuai makhorijul huruf dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Kemudian dalam menulis ataupun membaca Al-Quran terdapat kesesuaian. Berikutnya adalah penyampaian pembelajaran Al-Quran. Yang pertama adalah penyampaian dengan cara memberi contoh. Maksudnya adalah pengajaran dalam bentuk pemberian contoh yang diberikan oleh guru terhadap muridnya, baik berupa cara membaca Al-Quran yang baik dan benar ataupun cara penulisan sebuah ayat Al-Quran. Kemudian adalah metode menghafal. Metode ini dilakukan dengan cara hafalan yang dilakukan oleh peserta didik. Biasanya metode ini digunakan dalam konteks menghafal surat pendek. Metode ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan metode yang pertama, karena untuk menghafal yang baik, maka siswa harus memiliki kemampuan dalam membaca dan menulis Al-Quran dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah melalui cara pembiasaan diri. Pembiasaan ini digunakan pendidik untuk membiasakan diri dengan hal-hal yang baik bagi peserta didik. Pembiasaan yang baik bertujuan agar siswa selalu terbiasa mengerjakan sesuatu ataupun dalam hal ini membaca ataupun menulis Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian yang berikutnya adalah metode tanya jawab. Metode ini dilakukan oleh peserta didik ataupun oleh pendidik berkaitan dengan kemampuan baca tulis Al-Quran agar peserta didik tahu apa saja hal yang tidak dipahami atau hal-hal yang kurang bisa ia lakukan. Berikutnya adalah strategi pembelajaran hadis. Untuk mengajarkan sanad, matan, dan rawi hadis, seorang guru harus melakukan metode ceramah ataupun memberi pemahaman kepada siswa dengan cara membaca sebuah hadis. Lalu seorang guru harus melakukan pencarian terhadap bagian-bagian hadis bersama murid agar murid mengetahui setiap bagian-bagian hadis tersebut. Kemudian metode pengajaran ulumul hadis lebih kompleks karena pembelajaran ulumul hadis akan lebih rumit daripada ilmu hadis umum, karena di dalamnya membahas mengenai jarh wa ta'dil, mustalahul hadis, dan rijalul hadis, dan lain-lain. Oleh karena itu, pembelajaran harus dilakukan secara serius dan bersumber dari buku ataupun kitab-kitab yang kredibel keabsahannya dan terjamin kesahihan kitab tersebut. Berikutnya adalah strategi ataupun model pembelajaran akidah akhlak. Dari metodenya terdapat metode exposition ataupun direct instruction. Dalam metode ini, bahan pelajaran disajikan kepada siswa dalam bentuk jadi, sehingga siswa dituntut untuk memahaminya secara utuh. Kemudian ada strategi discovery. Dalam strategi ini, bahan pelajaran dicari sendiri dan ditemukan sendiri oleh siswa dalam berbagai aktivitas, sehingga tugas guru lebih banyak sebagai fasilitator ataupun pembimbing dalam
pencarian bahan pembelajaran para siswanya. Kemudian pembelajaran individual. Strategi belajar ini dilakukan oleh siswa secara mandiri. Kecepatan dan kelembatan siswa dalam memahami materi pembelajaran ditentukan oleh kemampuan individualistiknya. Kemudian pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran akidah. Yang pertama adalah pendekatan contextual teaching and learning. Pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan apa yang dipelajarinya di kelas. Pembelajaran ini terfokus pada perkembangan ilmu, pemahaman, keterampilan, dan juga pemahaman kontekstual siswa tentang hubungan mata pelajaran yang ia pelajari dengan kehidupan sehari-harinya. Kemudian adalah konstruktivisme, yaitu mengembangkan pemikiran siswa akan belajar lebih mengenai makna dan cara bekerja sendiri menemukan sesuatu dari mengkonstruksi pengetahuan. Dalam hal ini siswa mampu memperkuat keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kapasitas keimanannya masing-masing. Kemudian adalah melalui pendekatan tanya jawab, yaitu pendekatan bahwa siswa ingin tahu maka siswa harus bertanya. Melalui proses bertanya ini siswa mampu mengembangkan kemampuan ataupun keberaniannya ataupun kemampuan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang berikutnya adalah pendekatan inquiry ataupun kemampuan menemukan sesuatu, yaitu melakukan sejauh mungkin kegiatan untuk semua topik. Dalam hal akidah akhlak, yaitu melakukan tadabbur alam ataupun siswa diminta untuk mencari ataupun menemukan tanda-tanda keesaan Allah dengan menunjukkan bukti ataupun keberadaan kebesaran Allah. Yang kemudian adalah learning community, yaitu menciptakan masyarakat belajar. Dalam hal ini siswa mampu berdiskusi secara kelompok, memecahkan masalah. Siswa hidup dalam lingkungan masyarakat tempat tinggalnya di sekitar sekolah. Dengan demikian masyarakat dapat dijadikan sumber daya untuk siswa dapat mengembangkan pemahaman pembelajaran akidah akhlak. Yang berikutnya adalah macam-macam metode pengajaran. Metode yang pertama adalah aspek kognisi. Aspek kognisi adalah proses mental yang terjadi ataupun didapatkan karena proses berpikir. Dalam aspek ini terdapat beberapa hal yang perlu ditekankan. Yang pertama adalah kemampuan menghafal siswa, kemampuan memahami konteks, kemudian kemampuan untuk mengaplikasikan sesuatu, kemampuan untuk menganalisis sesuatu yang telah dipelajari, dan kemampuan untuk melakukan evaluasi, melakukan ringkasan apa yang sudah diterima dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah aspek afeksi. Afeksi ini adalah pertumbuhan emosional ataupun kasih sayang dan karakteristik seseorang yang diperoleh melalui kegiatan pembelajaran. Dalam aspek ini terdapat beberapa hal yang perlu ditekankan, yaitu yang pertama adalah apresiasi, di mana siswa mampu mengapresiasi orang lain. Kemudian partisipasi, memilih nilai, mengorganisasi dan menekankan karakteristik siswa. Yang terakhir adalah psikomotor. Psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan skill ataupun kemampuan bertindak seseorang setelah menerima pengalaman pembelajaran tertentu. Dalam aspek ini terdapat beberapa hal yang perlu ditekankan. Yang pertama adalah persepsi mengenai sesuatu, kemudian kesiapan dalam menghadapi pembelajaran, respon terhadap pembelajaran yang diterima, kemudian realisasi terhadap pembelajaran untuk kemudian diterapkan, kemudian adaptasi dan kreativitas dalam menyikapi pembelajaran. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.